Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nugroho Room. Bagaimana kabarnya rekan-rekan Nugroho Room? Saya harapkan semuanya baik-baik saja, tetap sehat semuanya ya. Untuk informasi bahwa pelaksanaan SKB sudah terlaksana, di rekan-rekan kita sebagian sudah melaksanakan SKB ya. Next, insya Allah saya akan membahas untuk FR yang terbaru ya, terkait soal-soal SKB yang akan datang. Untuk kesempatan hari ini saya akan membahas untuk soal yang selanjutnya yang di part yang kedua. Kemarin sudah saya bahas di part yang pertama, sekarang ke part yang kedua. Langsung saja tidak panjangkan lebar, langsung kita ke nomor berikutnya, nomor 16. Yang bukan tujuan utama dari pembelajaran problem based learning atau PBL adalah titik-titik. A. Mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah. B. Keterampilan berpikir. C. Keterampilan sosial. D. Keterampilan untuk belajar mandiri. E. Menemukan masalah. Yang bukan tujuan utama ya. Jawabannya adalah E ya, yaitu menemukan masalah. Mengapa? Karena tujuan utama PBM atau pembelajaran berbasis masalah atau bahasa Inggrisnya PBL, Problem Based Learning, yaitu mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan untuk belajar mandiri, dan membentuk atau memperoleh pengetahuan baru. Berikutnya di soal nomor 17, pengetahuan pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari atau otentik yang bersifat terbuka atau open-ended untuk diselesaikan oleh peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan sosial, keterampilan untuk belajar mandiri, dan membangun atau memperoleh pengetahuan baru merupakan desain pembelajaran titik-titik. A. Problem based learning. B. Project based learning. C. Discovery learning. D. Inquiry learning. E. Scientific learning. Ya, jawabannya adalah A, yaitu problem based learning. Jadi pembelajaran ini berbeda dengan pembelajaran konvensional yang jarang menggunakan masalah nyata atau menggunakan masalah nyata yang hanya di tahap akhir pembelajaran sebagai penerapan dari pengetahuan yang telah dipelajari. Pemilihan masalah nyata tersebut dilakukan atas pertimbangan kesesuaiannya dengan pencapaian kompetensi dasar. Berikutnya soal nomor 18, tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut, kecuali A. Meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. B. Membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. C. Memperoleh hasil belajar yang tinggi. D. Melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide khususnya dalam menulis karya ilmiah. E. Melatih proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. Jawabannya adalah C, yaitu memperoleh hasil yang tinggi ya, bisa ditebak ya. Jadi tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu adalah sebagai berikut. Meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik, membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik, melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis karya ilmiah, serta mengembangkan karakter peserta didik dan melatih proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan ya. Berikutnya di soal nomor 19, dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014 dinyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik terdiri atas 5 langkah kegiatan belajar, yakni titik-titik. A. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, mengkomunikasikan. B. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba, menalar, mengasosiasi, menganalisis. C. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba, mencipta, mengkomunikasikan. D. Mengamati, menanya, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi. E. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis. Jawabannya adalah A, yaitu mengamati, menanya atau mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Ingat, di pendekatan saintifik itu dan metode saintifik dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014 itu
terdiri dari mengamati atau observing. Yang kedua, menanya atau questioning, question ya. 3, mengumpulkan informasi atau mencoba atau experimenting. 4, menalar atau mengasosiasi atau associating, dan mengkomunikasikan atau communicating ya. Berikutnya di soal nomor 20. Di dalam kerangka pengembangan kurikulum 2013 terdapat 4 standar yang berubah, yakni titik-titik. A. Standar kompetensi lulusan atau SKL, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. B. Standar pembiayaan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. C. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar sarana dan prasarana. D. Standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan pendidikan, standar isi, dan standar penilaian. E. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pembiayaan, dan standar penilaian. 4 standar yang berubah ya. Jawabannya adalah A, yaitu SKL, standar proses, standar isi, dan standar penilaian ya. Diingat-ingat untuk kerangka pengembangan kurikulum 2013 itu 4 standar yang berubah, jadi SKL, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Berikutnya soal nomor 21, prinsip pengembangan kurikulum yaitu titik-titik. A. Relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. B. Relevansi, rigid, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. C. Relevansi, fleksibilitas, berkesinambungan, efisiensi, dan efektivitas. D. Relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan sistematis. E. Relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Prinsip pengembangan kurikulum. Jawabannya adalah A ya. Ini saya jelaskan jabar, rekan-rekan bisa screenshot atau kalian rekan-rekan jeda. Yang pertama itu relevansi ya. Jadi artinya saya garis bawahi untuk relevansi ini harus adanya kesesuaian kurikulum ya dari penerapan di kehidupan masyarakat. Yang kedua, fleksibilitas, artinya dapat mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Untuk lebih detailnya nanti rekan-rekan baca sendiri atau stop ya. Yang ketiga, kontinuitas. Jadi kontinuitas ini berkesinambungan atau berkelanjutan, intinya seperti itu. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Artinya memungkinkan setiap personil itu untuk menggunakan sumber daya di dalam pelaksanaan atau implementasi kurikulum itu secara optimal ya. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 22. Kurikulum harus memungkinkan setiap personil untuk menerapkan secara mudah dengan menggunakan biaya secara proporsional, termasuk pengembangan kurikulum titik-titik. A. Relevansi, B. Fleksibilitas, C. Kontinuitas, D. Efisien dan efektivitas, D. E. Pengembangan. Untuk jawabannya adalah D, yaitu efisiensi dan efektivitas. Kata kuncinya di profesional itu ya. Jadi dari segi efisiensi dan efektivitas, yaitu kurikulum harus memungkinkan setiap personel untuk menerapkan secara mudah dengan menggunakan biaya secara proporsional dan itulah efisiensi. Jadi penggunaan seluruh sumber daya baik piranti kurikulum, sumber daya manusia maupun sumber finansial harus menjamin bagi tercapainya tujuan atau membawa hasil secara optimal, dan itulah makna dari prinsip efektivitas. Berikutnya soal nomor 23, isi program dan penerapan kurikulum di setiap sekolah harus memberi bekal bagi setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya secara berkesinambungan dan berkelanjutan, termasuk pengembangan kurikulum titik-titik. A. Relevansi, B. Fleksibilitas, C. Kontinuitas, D. Efisiensi dan efektivitas, E. Pengembangan. Jawabannya adalah C, yaitu kontinuitas ya. Untuk penjabarannya, jadi kontinuitas ini isi program dan penerapan kurikulum di setiap sekolah harus memberi bekal bagi setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya secara berkesinambungan, yaitu kata kuncinya, dan berkelanjutan atau kontinuitas. Setiap satuan pendidikan mengembangkan kurikulum dengan membaca dan mengetahui bagaimana program kurikulum di satuan pendidikan yang lainnya.
Berikutnya di soal nomor 24. Kurikulum harus bisa diterapkan secara lentur, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa, juga dinamika kehidupan masyarakat, termasuk pengembangan kurikulum titik-titik. A. Relevansi, B. Fleksibilitas, C. Kontinuitas, E. Efisiensi dan efektivitas, E. Pengembangan. Sudah jelas ya, sudah nampak sekali jawabannya adalah B ya, fleksibilitas. Jadi fleksibilitas yaitu kurikulum harus bisa diterapkan secara lentur, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa, juga dinamika kehidupan masyarakat, seperti itu. Berikutnya di soal nomor 25. Kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah harus memiliki kesesuaian atau relevansi, sehingga kurikulum tersebut bisa bermanfaat. Termasuk pengembangan kurikulum titik-titik. A. Relevansi, B. Fleksibilitas, C. Kontinuitas, D. Efisiensi dan efektivitas, E. Pengembangan. Jawabannya adalah A ya, nampak sekali relevansi. Jadi relevansi itu dikembangkan oleh sekolah harus memiliki kesesuaian atau relevansi sehingga kurikulum tersebut bisa bermanfaat. Ada dua relevansi, yaitu relevansi internal, yaitu kesesuaian antara setiap komponen atau anatomi kurikulum. Kedua, relevansi eksternal, yaitu program kurikulum harus sesuai dan mampu menjawab terhadap tuntutan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Berikutnya soal nomor 26. Kurikulum berperan melestarikan berbagai budaya warisan sebagai warisan masa lalu. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peran titik-titik. A. Konservatif, B. Kreatif, C. Kritis, D. Evaluatif, E. Kompleksitas. Jawabannya adalah A ya, konservatif. Jadi kurikulum itu juga dapat menjaga, menyaring ataupun mengasimilasi budaya dari warisan leluhur agar pendidikan dalam proses kurikulum tidak kehilangan jati dirinya. Kemudian nomor 27, peran kurikulum yaitu titik-titik. A. Peran konservatif, kreatif, kritis dan evaluatif. B. Peran konektivitas, kreatif, kritis dan evaluatif. C. Peran konservatif, kreatif, aktif, dan evaluatif. D. Peran kumulatif, kreatif, kritis, dan evaluatif. E. Peran konservatif, kreatif, kritis, dan sumatif. Jawabannya adalah A ya, peran konservatif, kreatif, kritis, dan evaluatif. Jadi peran konservatif itu adalah melestarikan sebagai budaya sebagai warisan masa lalu. Peran kreatif itu mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif, yaitu kurikulum juga menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. Berikutnya di soal nomor 28. Anak tidak lagi terikat dengan objek-objek pada tahap sebelumnya. Siswa pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek lain, yaitu cara penyajian titik-titik. A. Inaktif, B. Ikonik, C. Simbolik, D. Aktif, E. Pasif. Ingat kata kuncinya objek ya, yaitu C. Simbolik. Ya, jadi cara penyajian simbolik ini didasarkan pada sistem berpikir abstrak, arbiter, dan lebih fleksibel. Dalam tahap ini anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Anak ini tidak lagi terikat dengan objek-objek pada tahap sebelumnya. Siswa pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek lain. Berikutnya di soal nomor 29. Melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Cara penyajian titik-titik. A. Inaktif, B. Ikonik, C. Simbolik, D. Afektif, E. Pasif. Jawabannya adalah B, yaitu ikonik ya, gambar atau grafik itu. Untuk penjelasannya, cara penyajian ikonik ini didasarkan pada pemikiran internal di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar ya atau grafik yang dilakukan anak berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Anak dia langsung memanipulasi objek seperti yang dilakukan siswa dalam tahap inaktif. Bahasa menjadi lebih penting sebagai suatu media berpikir. Kemudian soal yang terakhir di part yang kedua ini, soal nomor 30. Melalui tindakan anak terlibat secara langsung dalam manipulasi mengutak-atik objek.
sehingga bersifat manipulatif. Anak belajar sesuai pengetahuan secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau situasi nyata, yakni cara penyajian titik-titik. A. Inaktif, B. Ikonik, C. Simbolik, D. Aktif, E. Pasif. Jawabannya adalah A, yaitu inaktif. Jadi cara penyajian inaktif ini adalah melalui tindakan. Anak terlibat secara langsung dan memanipulasi mengotak-atik objek sehingga bersifat manipulatif. Anak belajar sesuai pengetahuan secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau situasi nyata. Dengan cara ini, anak mengetahui suatu aspek dari kenyataan tanpa menggunakan pikiran atau kata-kata. Cara ini terdiri atas penyajian kejadian-kejadian yang lampau melalui respon-respon motorik. Dalam cara penyajian ini, anak secara langsung terlihat seperti itu ya. Baik, di part yang kedua ini saya rasa cukup. Semoga rekan-rekan nanti bisa mengikuti di part yang terakhir, di part yang ketiga untuk pembahasan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, serta share agar rekan-rekan yang lain bisa tahu untuk lebih bermanfaat kepada rekan-rekan yang lain ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan, karena kita dalam tes SKB juga selain kita paham soal-soal terkait seperti ini, rekan-rekan harus sehat dan kondisi fix ya. Kondisi fit dan fix seperti itu. Saya doakan semoga lolos untuk tahun ini. Tetap semangat. Saya undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.